Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Taklim Al-Husaini yang sangat saya cintai. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya dipertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat dan afiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada qudwah hasanah buat kita semua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada keluarganya yang suci, segenap sahabatnya yang mulia, semoga juga selalu diberikan pada kita semua. Pada bulan lalu telah kita bahas bagaimana Allah mengajak kita untuk merenungkan hari akhirat. Pagi ini saya akan bicara tentang persyaratan-persyaratan untuk masuk surga dan orang-orang yang mendapat jaminan masuk surga dengan amalnya. Orang yang percaya kepada hari akhirat tentu akan menyiapkan apa yang perlu dibawanya sebagai bekal, apa yang harus dimilikinya sebagai persyaratan. Tentunya dia akan banyak berdoa mohon kepada Allah agar dia mendapatkan tempat yang baik sesuai amal yang dikerjakannya. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau berdoa selalu kepada Allah untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 83 sampai 86. Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli hukuman walhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin bil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Robbi habli hukman, ya Tuhanku karuniakanlah untukku kebijaksanaan hikmat. Walhiqni bis sholihin, kelompokkan aku dalam kelompok orang-orang yang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku buat tutur kata yang baik bagi generasi di belakangku. Waj'alni jannata waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikan aku sebagai orang yang mewarisi surga jannatin na'im kelak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 82, Allah berfirman, Waladina amanu wa amilus solihati laika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi syarat utama untuk masuk surga adalah iman dan amal soleh. Iman yang dibuktikan dengan amal yang soleh. Amal soleh yang dilakukan berdasarkan iman kepada Allah. Allah telah berjanji akan memasukkan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ke dalam surganya. Dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat 72, Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Zalika wa ridwanun minallahi akbar. Zalika wal fadlul azim. Wa'adallahu alladziina amanu. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, mu'minina wal mu'minat, laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka di dalamnya. Fi jannatin wa masakin thayyibatan. Fi jannatin adin, dan tempat tinggal yang indah di surga Aden. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah lebih besar lagi. Dan itulah dia kemenangan yang besar.
Yang kedua, untuk mendapatkan surga syaratnya adalah bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjaga diri daripada dosa. Takwa adalah memelihara diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, takwa adalah mengajak seseorang untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebab bila seorang melakukan satu dosa, titik hitam di hatinya. Yang kata Nabi, "Iza aznabal abdu, nakatat fi qalbihi nuqtatan saudaan. Wa in taba wastaghfara saqala minha wa in zadat hatta yaghluqa qalbuhu." Kadzalika allazi qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun." Bila seorang berbuat dosa, titik hitamlah di hatinya. Dan bila dia minta ampun, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapus titik hitam itu. Dan apabila dia berdosa lagi, ditambahlah titik hitam itu. Dan terus berbuat dosa, ditambah lagi titik hitam itu. Sampai akhirnya hatinya dibalut oleh titik-titik hitam itu. Itulah yang dikatakan Allah. Ingatlah sungguh telah berkarat hati manusia akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dikerjakannya. Oleh karena itu, kepada kita yang bertakwa dianjurkan untuk segera minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam hari untuk mengampuni orang yang berdosa di waktu siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni orang yang berdosa di malam hari. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, segeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, supaya kalian diperkenankan menjadi penghuni surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa gerangan orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna bisarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna bisarra wad-dharra. Orang yang siap berinfak di waktu dalam kelapangan juga di dalam kesempitan. Dia tidak saja berinfak pada saat dalam kelapangan, dalam kesempitan tidak diabaikannya. Kewajibannya terhadap orang tuanya, kewajibannya terhadap anak yatim, kewajibannya terhadap orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan dalam berinfak, dia melakukannya secara baik. Karena infak yang tercela, sia-sia tidak ada gunanya. Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum tsumma la yutbi'una fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas, tidak diiringi perbuatannya dengan bangkitan atau disebut-sebut lagi. Maka buat mereka pahalanya dari Tuhannya dan dia tidak akan takut dan tidak berduka cita. Allah peringatkan, jangan sampai sedekah kita menjadi rusak. Karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fasobahu wabilun fatarakahu solda la yaktiduna ala syai'in bima kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Surat Ali Imran surat 3 ayat 133 sampai 134. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusak sedekahmu dengan kata-kata yang menyakiti hati atau disebut-sebut lagi. Pemberianmu seperti itu, taubannya seperti debu yang disimpan di atas batu yang licin. Tentu saja debu itu tidak bisa ditahan. Allah sangat cepat perhitungannya. Allah tidak menjauhi kaum yang kafir. Bahkan di dalam surat 160
4, Allah tegaskan, "Ayawaddu ahadukum ayakuna an lakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar wa lahu min kulli samarat." Atau maukah kamu seperti seorang yang mempunyai kebun yang lengkap, kurma, apa itu, eee, anggur, dan bermacam-macam buah-buahan. Maka datanglah hari tua, falahu dzurriyyatun du'afa, dan dia punya anak cucu yang lemah. Maka kebun itu disambar oleh hujan yang angin yang sangat panas. Tentu hangus terbakar. Mau menanam lagi tidak kuat karena badan telah lemah, sedang anak cucu masih lemah, belum berdaya untuk menanam. Angin panas menyambar kebun itu. Alangkah ruginya. Begitulah perumpamaan yang diberikan kepada orang yang bersedekah, tapi diiringi dengan kata-kata yang tidak baik. Waladina yunfikuna fis sarri wal kadziminal ghaiz. Orang yang takwa adalah orang yang dapat menahan marah. Marah diberikan oleh Allah supaya orang punya harga diri. Karena orang yang tidak punya sifat marah sama sekali, dia tidak punya harga diri. Barangnya, dirinya dihina orang, dia biarkan saja diperlakukan demikian. Karena tidak punya marah. Tapi marah tidak boleh diperturutkan, bahkan marah harus dikendalikan. Sifat marah yang diperturutkan akan membawa penyesalan. Kata ahli hikmat, marah itu awalnya gila, akhirnya adalah penyesalan. Orang yang tidak bisa menguasai marahnya akan rusak seperti cuka merusak madu atau jada merusak madu. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, orang marah itu ada 4 macam. 3 yang tidak boleh dicontoh, yang kita miliki adalah yang keempat. Siapa gerangan? Yang pertama orang yang jelek, orang yang cepat marah walaupun dia cepat baik. Yang kedua orang yang jelek juga, yaitu orang yang lambat marah, tapi kalau sudah marah, lambat baik. Yang ketiga orang yang super jelek, itu orang yang cepat marah, lambat baik. Orang yang baik adalah yang Superman, Superwoman adalah yang lambat marah, cepat baik. Jadilah kita orang yang keempat, lambat marah, cepat baik. Jangan jadi orang yang pertama, kedua, apalagi orang yang ketiga. Wal afina aninas. Dan kemudian adalah orang yang takwa itu orang yang suka memaafkan orang yang salah kepadanya. Dia cepat memberi maaf karena memberi maaf itu adalah perbuatan yang terpuji. Dan bila kita belum memberi maaf, kita akan selalu mengingat perbuatan salah orang terhadap diri kita. Apa untungnya? Untungnya tidak ada. Mengingat kesalahan orang hanya membuat kita sakit hati. Membuat pikiran kita kacau. Perasaan kita tidak tenang. Orang yang marah, orang yang memberi maaf, kata Nabi, jadilah kamu orang yang suka mengingat kebaikan orang dan suka mengingat salahmu pada orang. Yang kedua, yang harus dilupakan, lupakan kebaikan orang, lupakan kebaikanmu kepada orang, dan lupakan salah orang kepadamu. Jangan terbalik. Yang terbalik, memberi orang bantuan berapa ratus ribu saja, ingatnya bertahun-tahun. Itu ingat yang jelek. Jadi yang harus kita lakukan, ingatlah 2 hal dan lupakan 2 hal. Ingat kebaikan orang kepadamu dan ingat kebaikanmu, ingat kesalahanmu kepada orang. Jangan kau ulang lagi. Lupakan kesalahan orang kepadamu supaya kau tidak dendam lagi, tidak sakit hati lagi, dan lupakan salah dan lupakan kebaikanmu kepada orang. Ketika seorang minta ampun kepada Allah, Allah berkata kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, bagaimana hubungan orang ini kepada saudaranya?" Malaikat melapor, tetangganya punya salah, sudah datang minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Bahkan dia berkata, "Tiada maaf bagimu." Oh, kalau begitu, tetangganya salah. Dia adalah hambaku, dia tidak mau memaafkannya. Bagaimana dia mau meminta maaf kepadaku? Aku segan mengampuni dosa-dosanya. Tertutup pintu ampunan dari Allah, karena kita menutup pintu maaf kepada sesama. Terbuka pintu ampunan dari Allah,
kalau kita membuka pintu maaf kita kepada sesama. Berikutnya, wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin adalah berbuat baik lebih daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau orang memberi 100, kita balas 100. Itu belum muhsinin. Tapi yang dikatakan muhsinin, orang memberi 100, kita memberi 1000. Itu baru muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Waladina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila berbuat dosa, dia cepat minta ampun. Bila dia berbuat salah, dia cepat minta maaf. Dan tidak dibiarkan dirinya larut di dalam dosa. Padahal Allah Maha Tahu. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang mengampuni dan meminta maaf apabila dia bersalah pada orang, itulah orang Allah memberikan ampunan kepadanya. Itulah balasan yang terbaik buat orang yang beramal. Berikutnya adalah bertobat. Kita tidak lepas daripada dosa. Bahkan kata Nabi, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang mau memperbaiki dirinya dari kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan kepada manusia kita minta maaf. Kesalahan kepada Allah kita minta ampun. Allah ingatkan agar kita bertobat. Allah ingatkan pada kita di dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tobat adalah mengakui salah. Yang kedua, tobat berjanji tidak akan diulangi lagi. Yang ketiga, menyesali perbuatan salah itu. Dan yang keempat, menutupi perbuatan yang salah dengan perbuatan yang baik. Yang pertama, mengakui dia berbuat salah. Yang kedua, menyesali dosa yang dilakukannya. Yang ketiga, berjanji tidak akan diulanginya lagi. Dan yang keempat, menutupi perbuatan yang salah dengan perbuatan yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanata tampuha wa khuliqin nasabi khuluqin hasanin. Takwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu dan ikutilah perbuatan yang salah dan perbuatan yang baik. Saya perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang salah. Yang keempat adalah mengisi dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu banyak. Karena Allah Maha Tahu. Kemampuan manusia itu bermacam-macam. Ada yang mampunya dengan harta, ada yang mampunya dengan tenaga, ada yang mampunya dengan ilmu, ada yang mampunya dengan kesempatan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, Allah berikan kepada kita jalan masuk surga bermacam-macam. Siapa yang memasukkan 5 perkara setelah beriman kepada Allah, maka baginya adalah surga. Yaitu siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu dengan khusyuknya, dengan rukuknya, dengan sujudnya secara sempurna. Kemudian dia membayar zakat dengan sukarela. Kemudian dia puasa Ramadan dan dia menunaikan ibadah haji. Bila dia mampu, maka dia dijamin masuk surga.
Syarat untuk masuk surga adalah, eee, memiliki, eee, ketauhidan. Apa yang dimaksud ketauhidan? Mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang disembah kecuali hanyalah Allah. Siapa yang mati dalam keadaan mengetahui dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Dalam hadis lain dikatakan, siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Dan dalam hadis lain pun dikatakan, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, siapa yang ridho Islam sebagai agamanya, dan siapa yang ridho Muhammad sebagai nabinya, dia masuk surga. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, man asbah, siapa masuk pada suatu pagi, lalu dia ridho Allah sebagai Tuhannya, dan Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah kepadanya, maka aku menjaminnya dan aku akan mengambil tangannya, masukkannya ke dalam surga. Betapa indahnya Rasulullah menuntun tangan kita, masukkan kita ke dalam surga. Karena ikrar tersebut, marilah kita baca pada waktu pagi, raditu billahi robba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Demikian juga pada waktu sore. Amal yang membawa kita masuk ke dalam surga adalah merenggang lampu pada waktu malam karena takut kepada Allah, munajat dengan harap dan takut. Tatajafa junubuhum, surat As-Sajdah, surat 32 ayat 16 sampai ayat 17. Tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Mereka-mereka yang renggang lampunya dari tempat tidurnya karena mengharap dan takut kepada Tuhannya. Lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami dan maafkan salah kami, dan kelak jadikan kami bersama-sama orang yang abad. Renggang lambung mereka dari tempat tidur mereka karena berdoa penuh dengan harap dan takut. Allah telah sediakan buat mereka sesuatu yang belum pernah terlintas di hati manusia. Malah ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang belum pernah terlintas di hati, yang belum pernah dilihat mata, yang pernah didengar oleh telinga. Bagaimana gerangan Rasulullah memberikan contoh pada kita menggunakan waktu malamnya. Suatu hari datang 3 orang sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, kami datang dari jauh untuk bertanya tentang akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlaknya? Kau adalah orang yang lama hidup bersama Rasul, sehingga dapat menerangkan kepada kami. Dengan pertanyaan itu, Aisyah menangis terisak-isak. Terbayang indahnya hidup bersama Rasulullah. Dia berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Jawaban yang singkat tapi sangat padat. Akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya, semua yang dicintai, diridhoi oleh Allah di dalam Al-Quran, itulah yang dikerjakannya. Dan segala sesuatu yang tidak disukai Allah, yang dimurkainya, itulah yang ditinggalkannya. Lalu dia berkata, pada satu malam, saat giliranku tiba, aku telah berada dalam satu selimut dengan beliau. Kulitku telah menyentuh kulitnya. Dia berbisik ke telingaku, ya Ummul Mukminin, relakah engkau malam ini aku munajat kepada Rabb Tuhanku. Aku berkata, ya Rasulullah, aku sangat senang tidur di sampingmu, tetapi aku lebih senang bila engkau melakukan apa yang paling kau sukai. Kulihat beliau bangun, beliau menatap langit, matanya berkaca-kaca. Beliau berwudu dengan air yang tidak berlebihan. Kemudian beliau menegakkan sholat malam. Panjang ayat yang dibacanya. Lama sekali berdirinya. Dan lama pula ruku dan sujudnya. Pada saat sujud,
Kudengar isak tangisnya. Selesai sholat, kulihat lantai basah oleh air mata. Pada pagi hari, kulihat mata beliau sembab. Ketika Bilal melihatnya, Bilal menyapanya. Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sakitkah engkau? Kulihat matamu sembab." Jawab Nabi, "Aku tidak sakit, Bilal. Hanya saja, tadi malam telah turun firman Allah. Rugi orang yang membacanya, tidak merenungkan apa isinya." Yang turun adalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 194. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda untuk orang-orang yang mau berpikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah kala berdiri, kala duduk, juga kala berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia merenungkan pada kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azabana. Ya Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan di alam semesta ini yang sia-sia. Hindarilah kami, jangan sampai masuk neraka. Rabbana, ya Tuhan kami, man udkhilin nara faqad akhzaita. Siapa yang kau masukkan ke neraka, sungguh telah kau hina dia. Wa maliz zalimina min ansor. Sungguh tidak ada yang memberikan pertolongan pada orang-orang yang zalim. Rabbana inana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Tuhan kami telah mendengar seruan yang menyeru mengajak kami beriman. Fa'amanna, kami pun beriman. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah salah kami, dan bila kami matikan kami bersama-sama orang-orang yang abrar. Lalu Nabi berkata, diperlihatkan kepadaku Bilal dahsyatnya api neraka jahanam berkobar menuju ke arah umat. Aku berusaha memadamkannya, tetapi usahaku sia-sia belaka. Alhamdulillah, Jibril memberikan kepadaku secangkir air. Kucelupkan jari-jariku, kuciprati api yang dahsyat itu. Dengan sangat takjub, betapa takjubnya, api itu pun padam. Aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, air apa yang kau berikan kepadaku yang memadamkan dahsyatnya neraka jahanam itu?" Jawab Jibril, "Itu air mata umatmu yang menangis di keheningan malam. Kukumpulkan, kuberikan kepadanya kelak di saat dia membutuhkannya." Ibu-ibu yang saya muliakan, saudara-saudaraku yang kucintai, adakah air matamu tumpah di waktu malam karena takut pada Allah? Kalau ada, mari syukuri. Kalau belum, mari kita coba untuk mendapatkannya. Tapi ingat, air mata ngambek tidak laku. Yang laku adalah air mata karena takut kepada Allah SWT. Nabi pun bersabda, di hari kiamat nanti ada 3 macam mata yang tidak menangis. Yang pertama, mata yang bergadang di jalan Allah. Yang kedua, mata yang suka meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Dan yang ketiga, mata yang terjaga dari memandang yang diharamkan oleh Allah. Saya ulang, 3 mata, semua mata di hari kiamat menangis, kecuali 3 mata. Mata yang bergadang di jalan Allah, mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, dan mata yang terjaga dari memandang yang diharamkan oleh Allah. Itulah mata yang tidak menangis di hari kiamat nanti. Dalam hadis lain dikatakan ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah pemuda yang suka bersunyi di waktu malam lalu mengalir air matanya karena takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun zakarallah khalian bakat wa bakat ainahu wa fadat ainahu. Seorang pemuda yang bersunyi di waktu malam
sehingga penuh air matanya dengan air mata. Itulah orang yang takwa yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan jaminan surga. Kemudian orang yang mendapatkan ganjaran adalah orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Kata Nabi, sangat sudah rojat, it'amu ta'am, ifsa'us salam, as-salatu bilaili, wa nasuniyam. Ada 3 yang membuat engkau naik derajat. Yang pertama, suka memberi makan orang yang musim kelaparan. Yang kedua, memberikan salam, yang suka memberikan salam. Yang ketiga, sholat di waktu malam ketika orang sedang nyenyak tidur. Memberi salam adalah kewajiban kita ketika kita bertemu sesama muslim. Kewajiban muslim terhadap muslim ada 6. Yang pertama, memberi salam ketika bertemu. Yang kedua, menengok kalau dia sakit. Yang ketiga, menasihati kalau diminta nasihat. Yang keempat, mendoakan kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak kita doakan. Doanya itu apa? Kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dijawab, yarhamukallah, yarhamukillah. Segala puji bagi Allah, kita jawab, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Maka yang bersin menjawab lagi, yahdikumullah wa yaslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayat kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Saya ulang, bila seorang muslim bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mendoakan yarhamukallah. Yang bersin mendoakan lagi, yahdikumullah wa yaslih balakum. Kewajiban orang Islam terhadap orang Islam menyebarkan salam. Yang kedua, menengok kalau dia sakit. Yang ketiga, memenuhi undangannya bila diundang. Dan yang keempat, mendoakan, memberikan nasihat kalau diminta nasihat. Dan yang kelima, yang mengantarnya apabila dia meninggal dunia. Itiba'un jenazah. Tapi ini khusus buat laki-laki, tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan buat perempuan. Berikutnya, memberi makan adalah perbuatan yang sangat terpuji. Apalagi menolong orang pada saat dalam kesusahan. Rasulullah SAW bercerita, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir. Dia kehausan, carinya air ke kanan dan ke kiri, tidak ada. Ternyata ada air di dalam sebuah perigi yang sangat dalam. Karena sangat haus, maka dia tidak peduli dalamnya perigi. Dia turun ke dalam perigi itu untuk minum. Setelah dia minum puas, dia naik ke atas perigi. Lihatnya seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tebu karena sangat haus. Terasa bagaimana? Kerongkongan anjing ini terasa pecah karena sangat hausnya. Maka dia turun lagi ke dalam perigi. Untuk apa? Untuk mengisi sepatunya dengan air. Kemudian diberinya minum anjing yang kehausan. Anjing itu mengibas-ibaskan ekornya. Tanda syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada laki-laki. Maka kata Nabi, Allah mengampuni semua dosa laki-laki itu karena perbuatan yang sangat terpuji. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah menolong anjing ada pahalanya? Jawab Nabi, menolong makhluk Tuhan yang berhati, masih basah, dan masih hidup, tentu ada pahalanya. Kalau menolong anjing berpahala, menganiaya binatang tentu sangat berdosa. Beliau katakan, kulihat seorang nenek yang rajin beribadat terikat di neraka karena seekor kucing diikatnya, tidak diberinya makan, mati kelaparan. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berbuat yang baik kepada tetangganya. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berbuat baik kepada tetamunya. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak, hendaklah diam.
Jadi perbuatan baik yang sebentar mempunyai nilai kadang lebih tinggi dari ibadat yang puluhan tahun. Bahkan kata seorang sahabat ketika dia masuk ke sebuah masjid, ke masjid Nabi, ada seorang sedang berzikir, lalu dia berkata, dia cerita, ketika bertemu dia cerita, dia sedang mengalami kesusahan, terlibat hutang dan sebagainya. Maka laki-laki itu mengantarnya, padahal dia berniat itikaf. Orang itu bertanya, wahai saudaraku, kau batalkan itikafmu untuk mengantar aku? Kata laki-laki itu, aku lebih suka membatalkan itikafku untuk mengantarmu. Karena aku dengar sabda Rasulullah SAW, siapa keluar dari rumahnya, satu hari yang digunakan untuk menolong kepentingan saudaranya, itu lebih baik daripada itikaf 70 bulan di masjidku. Betapa sulitnya itikaf 7 bulan di masjid Nabi. Ternyata nilai menolong saudara yang sedang kesusahan lebih baik daripada itikaf sekian bulan di masjid Nabi. Amal apa pula gerangan yang membuat kita mendapat jaminan masuk surga? Menyambung silaturahim. Allah berfirman, Alladzina yufuna bi ahdillah. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 20 sampai ayat 23. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna ilaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadar. Orang-orang yang menyempurnakan janjinya bila berjanji kepada Allah, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung karena mereka takut kepada Allah dan takut buruknya perhitungan, dan orang-orang yang menolak perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang terpuji, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan, menginfakkan hartanya cara diam-diam dan terang-terangan. Mereka itulah yang Allah antar mereka dengan bunga-bunga salam para malaikat menyambut kedatangannya bersama ibu bapaknya, bersama kakek neneknya, bersama anak cucunya. Malaikat melayani dari segala penjuru sambil berkata, selamat sejahtera kalian karena kesabaranmu membina keluarga. Itu bersilaturahmi. Bahkan bukan saja demikian, bahkan kata Nabi, dia mendapatkan doa para malaikat pemikul aras. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dari kejauhan dia mendengar gemuruh malaikat bertasbih, memuji kebesaran Allah dan memintakan ampunan buat orang-orang yang beriman. Nabi bertanya, siapa gerangan yang bertasbih dan berdoa itu? Jawab malaikat Jibril, itu adalah malaikat pemikul aras bersama-sama malaikat yang berada di sekitar aras. Mohon ampunan buat orang-orang yang beriman. Doanya adalah, ya Tuhan kami, amat luas rahmat dan ilmu meliputi apa saja. Dengan keluasan rahmat-Mu itu, ampunilah orang-orang yang beriman, yang mengikuti jalan-Mu, dan hindarilah kesalahan dari mereka. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan kesudahan hidup yang amat baik. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Ke surga dan mereka diantar bersama-sama keluarganya, wazuriyatim dan anak cucunya. Wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli babin. Sementara malaikat melayani dari segala penjuru sambil berkata, salamun alaikum. Tibtum, masuklah kamu, beruntunglah kamu ke dalam surga, masuk ke dalamnya. Itulah balasan yang terbaik buat orang yang berbuat baik. Alangkah senangnya kita mendapatkan hal yang demikian karena menyambung silaturahim. Saya kira
Telah banyak yang saya sampaikan, bagaimana amal-amal yang akan membawa kita ke dalam surga. Lakukanlah, walaupun sedikit, tetapi adalah terbiasa. Sebaik-baik amal yang kita kerjakan adalah yang senantiasa, walaupun itu sedikit. Jangan sekali-sekali beramal banyak, besoknya tidak beramal lagi. Baik itu puasa, baik itu memberi makan orang miskin, baik itu sholat malam, sebaik-baik perbuatan yang senantiasa. Dan bila seseorang telah terbiasa melakukan yang baik-baik, maka pada satu saat dia sakit, dia biasanya puasa, dia tidak bisa berpuasa, dia mendapatkan nilai sama seperti dia berpuasa. Dia biasa sholat malam, sekali waktu karena sakit, encoknya kumat, dia tidak bisa melakukan sholat malam, maka dia mendapatkan nilai sama seperti sholat malam. Karenanya, khairul a'mali adwamu wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan adalah yang selalu nantiasa. Sehingga kita mendapatkan gelar orang yang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah tetap pendirian. Allah katakan di dalam surat Al-Aqaf surat 46 ayat 13, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan dia beristiqomah di atas keimanannya, tidak akan mereka duka cita dan tidak mereka mengalami ketakutan pada saat kiamat nanti. Lebih tegas di dalam surat Fusilat atau surat Hamim As-Sajadah, surat 41 ayat 30 sampai ayat 33. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah di atas keimanannya. Turun para malaikat berkata, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kami yang mengurus persoalanmu di dunia, demikian di akhirat nanti. Di sana ada bagimu apa saja yang kamu ingini. Di sana disediakan Tuhan apa yang kamu minta. Itulah anugerah dari Tuhanmu yang pengampun bagi penyayang. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tasayyan anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Itulah anugerah dari Tuhanmu yang pengampun lagi penyayang. Semoga kita dibantu oleh Allah untuk menjadi orang yang mantap dalam beriman, hidup berkasih sayang, dan istiqomah di dalam pendirian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.